banyak lah ya. Ini saya baru yang namanya Turban, baru masih belajar. Ini karena kemarin pulang umroh. Film juga 3, semuanya masih belum ada yang pakai kerudung. Ya sehari-hari insya Allah saya udah mulailah belajar ya. Tapi syuting lagi banyak gitu ya? Syuting ada 3 film baru selesai, tapi syuting terbaru belum ada. September kan yang keluar salah satu, yang mudah-mudahan lah mungkin di tahun ini ada 2 film yang keluar, tapi yang selesai produksi sih 3. Teteh, mungkin kan sekarang Teteh sudah 31 tahun hidup bersama Kang Arman. Kok tahu? Ya, mungkin ada perbedaan nggak sih? Mungkin Kang Arman dulu apa semakin usia pernikahan tuh lanjut, apa masih sama seperti dulu atau gimana nih? Mungkin lebih sensitif atau seperti apa nih? Setelah 31 tahun bersama itu ya pasti ada perbedaan lah. Lebih kayak temen, lebih kayak partner, lebih kayak partner sih ya. Saling jaganya tuh beda kayak dulu. Sekarang saling jaganya tuh lebih ke jaga kesehatan, jaga keselamatan. Kalau dulu kayaknya jaga jangan sampai sama orang lain gitu ya. Kalau sekarang ya jaganya itulah, jagain sehat, jagain selamat di jalan, jagain dia selalu was-wasnya tuh beda lah. Was-wasnya sekarang tuh dia sehat gak ya gitu. Kalau dulu kan dia sama siapa nih gitu kan. Perbedaannya itulah 30 tahun sampai sama 20 tahun lah perkawinan ya pasti berbeda. Mungkin dari Kang Arman sendiri juga ada perubahan juga nggak sih? Ya betul, tapi kalau dia sih perubahannya dia lebih tambah kayak anak-anak banget gitu. Ya itu harus saya maklumi ya, mungkin laki-laki semuanya kalau saya ngobrol ya laki-laki emang semakin berumur ya semakin kekanak-kanakan, semakin dia takut ditinggalin, semakin ingin diperhatikan lebih. Ya tapi saya maklum ya. Ya suami siapa lagi yang mau memanjain dia kecuali istrinya ya kan? Mungkin iya. Hah? Kayak bapak saya tadi ya, anak-anak. Cocok ke kanak-kanak. Manja, kekanak-kanakan bukan kekanak-kanakan yang dalam hal negatif ya, yang positif lah gitu. Maksudnya kekanak-kanakan manja banget sekarang. Sama anaknya juga manja, nggak sama saya aja, sama anaknya manja. Dulu enggak. Dulu jaim, sekarang jaimnya nggak ada. Seperti apa sih Teh, kan mungkin anak juga sudah mulai besar kan Ya. Mungkin anak sendiri ada agak bukan risih sih kayak Sekarang tuh kayak manjanya tuh gini, nggak nyariin aku gitu. Kok kalian nggak nyariin aku, kok kalian cuekin aku gitu-gitu, baper lah, kita kan nggak kemana-mana ya gitu. suka diledekin nggak sih sama Oh anak iya, sendiri atau aku gimana? juga suka ledekin, manja banget sih, apa sih kayak gitu-gitu. Tapi itu jadi satu romantis kita saat ini ya begitu, berubahnya ya di situ sekarang. Biasanya di usia pernikahan yang sekarang atau anak kan juga cuma satu dan sudah besar juga ya. Quality time Teteh tuh bersama Kang Arman tuh masih sama atau ada perbedaan, kan mungkin lebih Quality olahraga time, bareng quality atau time. seperti apa nih? Quality time-nya enggak, masih sama. Quality time-nya sama dia itu memang kita kan, kalau aku nih sebagai istri ya memang harus menyesuaikan lah ya. Quality time-nya yang biar masuk ke dunianya dia itu kan hanya 2, nonton bioskop sama ke mall. Udah enak kan? Kalau musik Udah. enggak Teh? Kenapa? Musik mah kan udah dunia, Ya artinya udah dunia profesi ya, itu beda. Tapi ada rencana nggak sih Teh dengan pernikahan ulang tahun ke-31 ini bikin duet album atau single gitu? Ya. Terakhir tuh kan di 25 tahun ya, bikin ada konser satu hati satu cinta sekalian perayaan hari ke-25. Insya Allah mungkin nanti lah ya 35 baru bikin ya, jangan 31 lah, yang 32, 35 aja, ya kan boleh ya. Jadi angkanya enak gitu ya. Mudah-mudahan nanti keluar lagi duet, keluar lagi konser satu hati satu cinta, amin ya. Jadi satu dong, kan Kang Arman Ayo. ini kan rockstar ya, terus hampir legend lah bisa dikatakan, banyak penggemarnya. Nah, banyak kan rekan-rekannya juga sesama musisi tuh, mohon maaf ya, hubungan rumah tangganya nggak bagus lah. Teteh dan Kang Arman nih bisa mempertahankan itu sampai usia sekarang nih, itu apa Teh? Seperti apa Teh? Kali punya juga Vokalis kan Ya memang sebenarnya sih siapapun
mereka memang mempertahankan rumah tangga itu kan bukan hal yang mudah ya. Mungkin mudah tapi nggak mudah, susah tapi mudah gitu kan. Jadi kalau buat kita berdua adalah bukan buat kita berdua, aku pribadi sih lebih ke kalau ada sesuatu hal yang terjadi, perdebatan, pertengkaran, perselisihan apapun itu dengan pasangan, kalau buat aku pribadi, aku balikin lagi sama tujuan hidup aku, pilihan hidup aku. Aku kan memilih dia sebagai teman hidup, sebagai teman perjalanan religi, berarti dimana di situ saya harus menyelesaikan semua persoalan perselisihan dan ketidakpuasan saya dengan damai. Damai di sini adalah saya harus menerima dia, saya harus belajar maklum, saya harus belajar legowo, saya harus belajar pasrah, saya harus belajar ikhlas. Karena dengan siapapun pilihan saya, ini kalau saya pribadi ya, mohon maaf kalau salah, mohon maaf kalau berbeda pendapat dengan Anda semuanya. Karena saya harus konsekuen dengan apa yang menjadi pilihan saya. Karena saya pikir dengan siapapun saya hidup, dan siapapun saya memilih, pasti persoalan itu akan sama, akan hadir lah gitu. Jadi ya saya harus bisa menyiasati semua masalah agar saya bisa naik kelas. Itu aja sih. Mendamaikan diri sendiri dulu. Jadi istri musisi terkenal seperti Kang Arman gini, aku sih teh lebih banyak suka apa dukanya teh, boleh tahu nggak? Jadi istri musisi terkenal sebenarnya ya mungkin kalau orang yang tidak seprofesi mungkin akan beban ya, akan menjadi mungkin di sisi lain menjadi satu kebanggaan ya, siapa sih yang nggak bangga gitu ya, menjadi istri atau pasangan yang terkenal, legend dan baik gitu orangnya. Tapi di sisi lain kalau tidak seprofesi memang akan beratnya adalah fansnya banyak, dimana dia juga menjadi milik orang lain di luar rumah gitu, dan kita tidak bisa egois karena memang dia adalah milik fansnya. Itu memang berat pasti kalau yang tidak seprofesi. Alhamdulillahnya saya memang seprofesi sama suami ya, dimana dunianya sama, di dunia entertain. Jadi saya sangat memahami karena saya juga ada di posisi yang sama, dimana saya juga manggung, dikasih tepuk tangan, dielulukan, dapat privilege yang sama. Jadi saya merasakan dimana saya tidak bisa cemburu gitu, saya tidak bisa egois karena saya pun merasakan itu. Alhamdulillahnya satu profesi. Tapi kalau tidak satu profesi, saya merasakan pasti akan berat gitu, akan banyak sekali yang akhirnya pisah karena tidak bisa menerima cemburu, tidak bisa mengatasi amarah, tidak bisa mengatasi cemburu lah mungkin ya. Di situ ya alhamdulillah sih saya sama Allah, saya dikasih suami yang satu profesi yang akhirnya saling mengerti. Oke, makasih.